Bukan ini lagi kosong loh Bu. Lagi santai sih? Gimana? Ya itu loh. Anak-anak ya, aku kan tadi habis masuk ke kelas biasa ngajar. Nah, anak-anak kan memang kalau di bahasa Jawa kan kurang-kurang paham gitu ya, karena memang anak sekarang kan bahasa Jawanya biasanya ngokok. Sedangkan di pelajaran kan saya biasakan pakai bahasa, ya ada bahasa Palembang gitu. Nah, saya tuh bingung. Tadi udah dibantu, udah diartikan dulu pakai bahasa Indonesia, tetap aja belum gitu. Terus berapa tadi? Kelas 7. Ya ampun, pantesan kok bapaknya udah gak enak gitu, berarti ya. Ternyata anak-anak luar biasa ya. Jam keberapa tadi Bu? Barusan? Barusan. Saya sampai bingung apa saya yang, ya memang saya ini juga ini terhambat banget sih ngajarnya. Memang jadinya ceramah modelnya. Ya kayak gitu, mereka untuk tahu artinya saja harus di bahasa Indonesia kan Bu. Berarti pertanyaannya Bu Tia ini tujuannya supaya gimana? Anak-anak paham atau bagaimana? Ya setidaknya anak-anak itu pas pelajaran bisa aktif, bisa tahu materi yang saya berikan itu bisa tersampaikan gitu loh Bu. Berarti tujuannya supaya anak-anak itu aktif di pembelajaran, terus anak-anak muda lah ya bisa paham dengan materi yang diajarkan. Iya. Terus kira-kira Bu Tia sudah melakukan apa saja memang yang selama ini dilakukan anak jadi suka ngumpul, terus itu biasanya gimana sih Bu Tia kalau kasih cara pembelajarannya? Ya itu tadi ya Bu, kan anak-anak memang terhambat di penguasaan bahasanya, dia bisanya mengokok. Saya jadi mengimbangi, saya ikut dijelaskan secara ngokok, mereka tetap memegang. Saya pakai bahasa Indonesia, baru ya ada beberapa lah, tapi tetap saya merasa kurang maksimal, kayak yang tetap aja anak kayak mudeng gitu. Mungkin apa karena saya pakainya ceramah. Seperti itu. Jadi kalau pembelajaran selama ini masih ceramah. Bu Tia pernah cari tahu gak anak-anak di rumahnya itu gimana? Ya kalau di rumah kebanyakan itu ternyata ada yang pakai bahasa Indonesia, terus kalau yang pakai bahasa Jawa itu pakainya bahasa Jawa ngoko. Memang orang tuanya mereka juga kurang paham pakai yang paman. Berarti banyak faktor ya, maksudnya anak-anak itu sampai padahal bahasa Jawa kan memang harusnya bisa diaplikasikan ya dalam bahasa teknologi. Berarti Bu Tia termasuk kayak ada tekanan, wah ini beban saya nih sebagai guru bahasa Jawa. Iya, sedangkan bahasa kan memang harusnya dibiasakan dulu digunakan baru bisa. Ya terlepas dari itu setidaknya ya apa ya, kayak tadi lah saya itu terkendala membahas wayang, cerita wayang. Nah sebelum membahas ceritanya kan udah pakai pengantar yang materi tentang wayang dulu, wayang ada apa aja, asal usulnya wayang. Saya juga bingung tadi menceritakan wayang beber yang modelnya seperti ini, tapi saya nggak punya gambaran nyatanya gitu. Berarti kayak butuh media. Butuh media. Nah di sini saya belum menggunakan yang PowerPoint. Berarti selama ini masih full ceramah gitu ya. Terus sumber belajar juga paling saya pakai buku yang memang ada di sekolahan, terus pakai buku yang punya saya sendiri di rumah, terus nanti paling ditambahin dari browsing. Kembali ke tujuan tadi kan pengen supaya anak tertarik, terus anak juga aktif, dan yang paling penting itu paham. Kira-kira dia memang sudah pernah nyoba model pembelajaran apa aja atau baru ceramah saja tapi sebenarnya tahu model pembelajaran itu apa lagi? Ya
dulu sih sebelum yang angkatan yang sekarang ini terkena corona lah ibaratnya kita pandemi kan jadi terhambat waktu dan sebagainya. Sebelumnya sih udah pernah kayak yang anak-anak suruh diskusi, anak-anak bermain peran, terusan yang pakai media video, jadi anak-anak nonton kayak nonton film. Tapi pas sebelum ada pandemi, tapi karena pandemi ini nyatanya mereka yang kelas 7 juga dari SD ya. Posisinya pas pandemi 2 tahun yang lalu itu mereka SD kelas 5 kelas 6. Memang sih tantangan kita ya. Kira-kira Bu Tia bisa itu enggak apa namanya mencari tahu lagi mungkin ke anak-anak sudah pernah tanya belum? Karena kalian yang menarik gimana? Kalau tanya belum Belum pernah tanya ke anak, cuma baru merasakan saja. Tapi kalau di kelas yang lain bagaimana itu? Masih sama atau mayoritas seperti itu Kak? Gimana? mayoritas seperti itu. Berarti kelas 8 pun? Kelas 8 juga sama. Kelas 9? Kelas 9 paling udah yang diskusi, tapi ya masih diskusi secara face-to-face, mereka anak-anak ngobrol, belum yang benar-benar ada sesuatu yang baru yang kira-kira itu menarik banget. Sedangkan dulu pas pembelajaran sebelum pandemi kan memang jamnya lebih leluasa, terusan persiapannya juga lebih bisa disiapkan. Kalau sekarang itu terhambat sarana prasarana juga kayaknya udah di blocking guru-guru tertentu. Oh, kayaknya memang itu ya. Mungkin terbatas atau gimana. Berarti tantangan kita memang guru ya Bu ya, betul saja dari JK juga gitu sih. Maksudnya anak yang memang setelah melewati pandemi itu kayak butuh ekstra nggak sih untuk gimana menarik mereka supaya minat lagi, ada semangat lagi belajar gitu. Memang harus pakai media ya. Tapi sudah pernah nyoba ke edukanya terkait dengan sarana? Belum sih Bu. Saya hanya melihat yang sudah ibaratnya kebanyakan udah kayak dokumen gitu. Jadi saya belum tahu yang pasti itu sebenarnya ada berapa peralatan ICD kayak gitu. Belum tahu. Tapi Bu Tia pernah itu lihat guru yang lain model mengajarnya bagaimana gitu? Pernah. Terus gimana? Ya ada yang memang terlihat anak-anak itu antusias. Itu ya bagaimana itu? Katanya dia, terus anak-anak benar-benar kayak yang ketika menerima materi itu mereka itu kayak membayangkan gitu, kayak yang udah langsung tahu wujud aslinya. Jadi kayak belajarnya itu ya realitanya Kak. Berarti emang kayak udah contoh, ini loh contohnya, ini Iya. kayak gini gambarannya, oh ini bentuknya gitu ya. Minimal tidak menghadirkan secara langsung bendanya, tapi ada gambar, video kayak gitu ya. Tapi dia kan termasuknya guru yang masih muda ya, milenial ya gitu. Terkait dengan media pembelajaran kan juga up to date lah dibandingkan guru-guru yang lain. Saya sama teman-teman maksudnya kan dia lebih muda lagi. Kira-kira Bu Tia pengen nyoba nggak model pembelajaran apa ini yang menarik? Iya, pengen sih Bu. Memang sebenarnya udah ada kayak bayangan pengennya ya nanti pakai setidaknya minimal pakai PowerPoint. Kalau PowerPoint kan bisa menampilkan gambarnya, bisa videonya juga. Terus anak-anak kan juga udah bisa dapat inti-inti dari materinya, kayak sudah saya buatkan secara sederhana lah, bahasa yang sederhana dari materi tersebut. Terus ini yang anak praktek juga, karena materinya ada yang meminta supaya anak itu bisa lebih mudah ya kalau praktek melakukan sesuatu. Saya juga ingat saya dulu bahasa Jawa pernah suruh praktek yang digurita apa ya, kayak gitu ya. Iya sih memang biasanya tak paham dan mau tidak mau ya memahami betul karena mau praktek kayak gitu. Iya sih benar. Berarti memang bahasa Jawa itu banyak ya harus paham terus bisa praktek ya. Iya.
kira-kira nanti kedepannya Bu Tia mau gimana nih? Nah, paling saya itu lah Bu, niatnya saya mau ke TU dulu, tanya pastikan sarana prasarana terutama yaitu LCD proyektor, kabel, terusan tersedianya listrik di kelas itu gimana. Nanti kalau sudah jelas saya paling minta, saya juga ikutan booking saya juga ikutan booking proyektor itu biar bisa pakai. Berarti rencana kedepannya ini yang pasti dia mau nyoba yang PowerPoint itu tadi ya, PowerPoint supaya anak-anak lebih antusias, lebih tertarik, lebih paham. Terus yang kedua tadi mau ke TU untuk menanyakan Sarana prasarana yang saya butuhkan itu tersedia apa belum. berarti memang harus melibatkan beberapa pihak ya, berkolaborasi di sekolah supaya memang pembelajaran bisa jalan. Iya. Berarti kira-kira undangannya bagaimana nih? Mau dilaksanakan kapan? Rencana sih saya mau minggu depan sudah mulai. Pertama yaitu kita mau coba menggunakan PowerPoint dulu. Dengan tampilan PowerPoint itu anak-anak bagaimana. Nanti saya paling akan mengkolaborasikannya pakai metode pembelajaran yang lain. Kalau biasanya saya hanya ceramah, nanti ya mungkin pakai diskusi atau pakai yang permainan. Boleh tuh permainan kayaknya menarik ya. Permainan semacam ice breaking. Iya. Biasanya nanti anak nyanyi lagu Jawa, pakai pulpen apa spidol keliling. Nanti saat anak yang dapat jatah, dia yang berpendapat tentang materi yang lagi dibahas. Keren sih, bagus. Kayaknya asik memang ya, jadi anak nggak ngantuk dan memang benar-benar fokus. Iya. Terus kira-kira siapa nih yang bisa bantu Bu Tia ini untuk melaksanakan rencana-rencana ini? Ya, nanti untuk kayak sarana prasarana yang tadi kayak LCD, kabel, adanya listrik yang di kelas-kelas itu, itu paling nanti saya minta bantuan ke TU biar TU yang menyediakan, mempersiapkan lah misalnya. Nanti kan anak yang mengambil, misal anak nggak bisa memasang, minta tolong ke TU, petugas TU-nya biar dipasang. Jadi ketika saya masuk, saya bisa langsung ibaratnya menyalakan laptop, menghidupkan laptop, langsung on, tidak menyalakan laptop. Kira-kira apa lagi nih yang bisa membantu Bu Tia supaya melihat pembelajarannya ini efektif atau enggak, udah cocok apa belum? Terus nanti paling tadi ya Bu kan diingatkan katanya udah pernah tanya ke anak-anak belum? Paling nanti saya tanya ke anak-anak ketika udah selesai pembelajaran, udah ibaratnya bagian penutup lah. Itu nanti saya tanya ke anak-anak gimana pelajaran hari ini, kalian senang apa enggak ngikutin pelajaran bahasa Jawa. Pesan kira-kira apa yang kalian dapat dari pelajaran hari ini. Berarti paling enggak melakukan refleksi ya. Ya sih, sebagai guru memang kita harus sering melakukan refleksi ya untuk perbaikan pembelajaran. Ya. Ternyata saya baru tahu loh Bu, ternyata bahasa itu rumit ya. Tidak hanya berkata-kata ya, harus paham dan bisa praktek juga kayak gitu. Iya, luar biasa Bu Tia punya semangat untuk gimana caranya anak nih mudeng paham bahasa Jawa dan syukur bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Iya, mudah-mudahan bisa terlaksana rencananya Bu Tia. Nanti betul-betul anak itu paham dan bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bu Tia di sini masuk kelas? Ini Ibu ada jam lagi, ini ganti jenjang. Tadi kelas 7, sekarang kelas 8. Sekarang kelas 8. Full ya jamnya ya? Ini ya hari ini full. Nanti terakhir di kelas 9. Ya udah Bu kalau kayak gitu ya, terima kasih udah mendengarkan keluh kesah. Sama-sama, saya juga senang jadi belajar bareng Bu. Kayak gini saya jadi paham ternyata gak hanya BK yang ya memang kalau anak kalian ceramah itu
kurang tertarik, memang kita harus pakai media, terus memang ada sedikit ice breaking, jadi anak itu seneng, nggak ngantuk kayak gitu dan fokus. Ya nggak apa-apa, saya juga jadi ada pembelajarannya saya dapat dari Bu Tia. Kita sama-sama bisa melakukan refleksi nanti ke depannya pembelajaran yang memang diminati anak-anak pemuda paham. Mudah-mudahan sekolah kita maju ya. Amin. Ya udah Bu, saya masuk kelas dulu ya, tadi udah ada bel. Oh iya, ya. Takut telat. Oke, makasih ya, sama-sama. Salam Muda. Saya Aswendia Widyastuti, saya teman sejawat dari Ibu Feni Lestari, calon guru penggerak. Tadi saya sudah mengikuti coaching dari Ibu Feni Lestari tentang terkait masalah yang saya hadapi tadi di kelas. Terus saya teknik coaching itu sangat membantu saya untuk mengatasi masalah, karena ternyata setahu saya kan coaching itu kayak melatih, ternyata enggak, lebih ke membantu untuk bisa mengarahkan, menggali potensi yang dimiliki oleh diri saya sendiri. Dan dengan adanya coaching ini bisa jadi lebih semangat untuk melakukan perubahan, terus juga bisa lebih tahu sebenarnya diri saya itu apa sih yang saya miliki untuk bisa membuat perubahan ke arah yang lebih baik. Terima kasih ya Bu Feni sudah membantu saya.